dalam program Obrolan Karebosi. Di edisi hari ini 12 Desember 2022. Celebes People, perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 akan segera tiba. Natal merupakan salah satu hari besar umat Kristiani dan perayaan Natal ini akan segera kita hadapi bersama dan tepatnya akan diberlangsungkan di tanggal 25 Desember 2022 dan setiap tahunnya dilaksanakan di tanggal itu. Nah, seperti apa berjalan lancarnya perayaan Natal dan Tahun Baru ini dengan hikmat? Di studio kami telah menghadirkan dua narasumber, Pendeta Adri selaku Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Sulsel Barat. Selamat malam, Pendeta Adri. Malam, Kak. Kabarnya baik? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Puji Tuhan. Ya. Ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Ibu Dr. Rahmawati Haruna selaku sosiolog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah. Baik, pada obrolan Karebosi hari ini kami mengangkat tema jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Saya terlebih dahulu ke tahun 2002 sama dan segera tiba. Untuk perayaan Natal ini bukan hanya sekedar menghias pohon cemara semata, namun tentu saja ada makna-makna tertentu. Seperti apa, Pendeta Adri? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara, salam Pancasila. Ini kata salam di Indonesia ini banyak sekali. Dan kalau seandainya salam-salam ini dimaknai, dihayati, maka negeri kita ini akan menjadi negeri yang damai, ya. Karena salam itu, assalamualaikum itu juga damai, ya. Salam sejahtera itu damai. Semua ya, Ibu. Betul. Ya. Nah, namun ya itulah dunia kita, ya, dunia yang kalau kita dalam agama Kristen itu dunia yang telah disusupi oleh dosa, sehingga kehidupan manusia itu, ya, kalau kita saksikan di media, waduh, mengerikan sekali, ya, seorang ayah membunuh anaknya atau istri membunuh, aduh, itu mengerikan sekali, ya. Nah, oleh karena itu ketika umat Kristiani merayakan Natal, kita senantiasa diingatkan bahwa peristiwa Natal itu adalah peristiwa yang sangat-sangat penting, karena melalui peristiwa Natal ini Allah mengunjungi manusia. Jadi cerita bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, itu manusia diusir dari Taman Eden, ya, Taman Firdaus. Nah, sejak saat itu manusia terpisah dari Allah. Nah, oleh karena itu Natal itu adalah peringatan tentang bagaimana kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, atau dengan kata lain, dia turun ke bumi untuk berjumpa dengan manusia, untuk merubah kehidupan manusia, supaya manusia yang sudah dikuasai oleh dosa bisa dibebaskan kembali. Itu sebenarnya makna terdalam daripada peristiwa Natal. Nah, Devika, saya baru sadar ini hari tanggal 12 bulan 12 2022, ya, luar biasa sekali sebenarnya, ya. Kebetulan juga, ya, saya baru dikasih tahu sama adik Asis tadi bahwa ada acara ini. Jadi, tapi saya langsung bermakna bahwa wah, ini sudah diatur oleh Allah, ya. Tuhan sudah atur, dan saya yakin bahwa kehadiran kami di Celebes TV ini pasti akan menjadi berkat, ya, bagi para pendengar, pemirsa televisi, khususnya Celebes TV. Nah, saya sudah katakan tadi, jadi Natal itu, sebenarnya Natal itu tanggal 25, kalau di tempat-tempat lain, ya, karena saya pernah juga tinggal di luar, ya, di luar negeri, itu di sana Natal itu tanggal 25. Jadi 24 itu merayakan namanya pohon terang, malam pohon terang, dan tanggal 25 itu baru perayaan Natal. Tapi di Indonesia ini mulai tanggal 1 udah ada Natal. Saya udah ikuti tanggal 3 itu saya udah pimpin Natal dan seterusnya. Nah, saya bilang begini, oke lah, silakan kita merayakan Natal seperti itu, euforia. Tapi ingat, saya katakan bahwa kalau kita kisah Natal itu di mana Allah menjadi manusia, Allah di dalam Yesus Kristus lahir di kandang domba yang hina. Nah, sebenarnya Natal itu sebuah suasana yang sangat suasana kemiskinan, suasana di mana Maria dan Yusuf itu di kandang domba, ya,
mungkin tidak ada bayi yang lahir di kandang domba. Kalau bayi ya minimal di rumah atau di rumah sakit atau di mana. Ini kandang domba, memperlihatkan kesederhanaan karena Allah menjadi manusia untuk merasakan bagaimana sebenarnya manusia itu, apa yang terjadi dengan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh karena itu kami selalu mengatakan bahwa mari kita merayakan Natal dengan memahami makna Natal itu sesungguhnya, ya. Makna Natal yaitu bahwa Allah turun ke bumi untuk berjumpa dengan manusia, dan dengan perjumpaan itu manusia diajak kembali ke jalan yang benar. Ya kan, nah, itulah Nabi Isa mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa dalam artian Allah, jika tidak melalui aku. Artinya bahwa dia ingin membawa kembali umat yang sudah tersesat di bumi. Nah, itulah sebenarnya makna daripada perayaan Natal. Nah, oleh karena itu kita selalu menghimbau, mari umat Kristen. Saya tadi malam juga merayakan Natal. Tuhan Yesus itu datang di perayaan kita. Orang yang kita rayakan ulang tahunnya mungkin dia tidak ada di sini, karena dia ada di kolong jembatan, ada di rumah sakit, ada di tempat anak-anak yatim piatu yang menderita, yang di pemulung di situ itu Tuhan Yesus datang, karena dia datang untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, supaya mereka dikuatkan dan dihiburkan. Nah, itu jadi makna Natal, artinya ialah mari kita solider dengan sesama manusia supaya kita melakukan apa yang terbaik untuk sesama kita. Baik, luar biasa. Saya ke Dr. Rahmawati. Ini kan sebentar lagi perayaan ataupun puncak di tanggal 25 Desember 2022. Pandangan Anda sebagai sosiolog? Ya, baik, terima kasih Vika, dan saya sangat bahagia ya karena bisa bersanding di sini dengan Pak Pendeta Andre. Alhamdulillah ini Vika, saya juga lahir dari keluarga dan dibesarkan dari keluarga yang moderat. Jadi waktu saya masih kecil itu sampai sekarang pun saya banyak teman-teman atau sahabat dari kalangan umat Kristiani atau berbeda agama yang lain. Dan saya juga Pak Pendeta Andre kebetulan sudah tidak asing lagi dengan gereja sebenarnya, karena kemarin bernyanyi itu atau les vokal itu di gereja. Iya, saya alhamdulillah tidak asing lagi dengan suasana gereja gitu kan, dan teman-teman juga. Dan betul yang disampaikan tadi oleh Pak Pendeta Andri, Vika, ya, bahwa kalau kita di Makassar atau di Sulawesi Selatan itu, dengan referensi dari teman-teman saya yang kemarin tuh ketika saya bertanya, kenapa sih bernatal itu sebelum 25 Desember? Ternyata memang, mohon dikoreksi ini Pak ya, katanya kalau bulan Desember itu memang Natal semua dari 1 sampai tanggal 25, karena 25 itu merupakan puncak perayaannya gitu kan, jadi kelahiran Yesus Kristus ya Pak ya. Ya, jadi memang teman-teman kita atau saudara-saudara kita dari umat Kristen itu sudah merayakan Natal sejak Desember di awal sampai tanggal 25 sebagai puncak perayaannya. Sampai Januari masih ada Natal. Iya betul ya. Saya juga sering menghadiri teman-teman yang Natalan ya. Jadi alhamdulillah bersilaturahim dengan mereka. Saya kira sama Vika ya dengan teman-teman atau umat yang lain yang merayakan hari rayanya ya. Jadi kita semua sebagai masyarakat di Makassar khususnya tentu saja menjadi kebahagiaan juga kita bisa merasakan ya kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita umat Kristiani, karena tentu saja ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat jalinan kasih sayang satu sama lain, meskipun kita berbeda, tapi itu bukan suatu penghalang untuk menjalin kerjasama, gotong royong, nilai-nilai kemanusiaan, menguatkan toleransi, meskipun kita sekali lagi berbeda. Tapi perbedaan itu bukan sesuatu yang menjadi penghalang, bukan sekat untuk membatasi semua interaksi sosial kita. Jadi saya bersyukur. Sebenarnya kalau di Makassar ini berdasarkan survei Kementerian Agama ya Pak Pendeta, bahwa tingkat toleransi yang ada di Makassar ini cukup bagus. Itu dibuktikan dengan semakin banyak atau semakin bertumbuhnya rumah ibadah yang ada di Kota Makassar. Jadi kalau dikatakan bahwa kita tidak intoleran, sebenarnya indikator itu sudah ada bahwa kita semakin toleran dengan bertumbuhnya rumah ibadah. Rumah ibadah itu menjadi semacam
tempat di mana teman-teman kita baik agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu juga itu bisa dengan tenang, dengan damai, dengan nyaman, kemudian melaksanakan semua peribadatan yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Baik, luar biasa. Saya kembali ke Pak Pendeta Adri. Kemudian untuk tema Natal di tahun ini seperti apa, maknanya apa, Pak Pendeta? Iya. Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi.